siang semuanya. Jadi di kondisi kelas 12 IPS 3 pelajaran sosiologi edisi memperkenalkan makanan khas daerah. Nih dari Aceh dulu nih. Coba bisa dijelasin dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ini bawa apa? Oke, perkenalkan, ini merupakan makanan khas dari Nanggro Aceh Darussalam, yaitu mie Aceh. Mie Aceh ini merupakan perpaduan dari budaya asing, yaitu kuahnya sendiri itu berasal dari negara India, sedangkan mie-nya itu diambil dari negara Tiongkok. Nah, dari perpaduan kedua negara tersebut akhirnya melahirkan mie Aceh. Lalu mie Aceh ini juga biasanya disajikan dengan menggunakan daging ayam, daging kambing, daging sapi, atau juga disajikan dengan menggunakan seafood. Nah, karena letak geografi Provinsi Aceh yang dekat dengan lautan, nah makanya mie Aceh ini biasa disajikan oleh seafood. Lalu mie Aceh ini berbahan dasar mie dengan mie kuning dan juga kuahnya itu kuah berwarna merah yang dibuat dengan berbagai rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, lalu ketumbar dan lain sebagainya, dan disajikan dengan kerupuk, acar timun, bawang merah dan sayur toge, lalu juga ada kacang tanah seperti itu. Wow, menarik banget. Pasti teman-teman yang nonton pada pengen cobain kan? Lanjut ke Sumatera Barat. Ya, di sini ada yang udah kita tahu ya, yaitu rendang yang pernah dinobatkan menjadi makanan terenak nomor 1 di dunia, dan rendang ini makanan khas Minang ya. Jadi yang seperti kita tahu, rendang itu kan full rempah, dan rempah ini tuh bisa mengawetkan daging gitu kan. Terus habis itu rendang ini juga sering dibawa oleh anak-anak Minang yang merantau ke daerah luar, karena rendang sendiri ini kan awet, jadi bisa dimakan bertahap untuk beberapa bulan gitu, dengan catatan rendang kering. Kemudian filosofi lainnya itu, rendang ini kan masaknya lama ya, terus habis itu butuh berjam-jam. Ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh butuh kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Kemudian filosofi lainnya itu berdasarkan 4 bahan pokok yang berada di rendang ini sendiri. Pertama itu ada daging yang menggambarkan pemimpin suku, kemudian kelapa yang menggambarkan kaum intelektual, kemudian cabai yang menggambarkan alim ulama atau kaum pemuka agama, kemudian yaitu bumbunya atau rempahnya yang menggambarkan masyarakat Minang. Terima kasih. Lanjut ke Sumatera Selatan. Jadi ini seperti yang kalian tahu, ini adalah makanan ciri khas Sumatera Selatan dari Palembang yang namanya pempek. Nah, pempek itu biasanya terbuat dari olahan ikan dan juga tepung. Biasanya disajikan oleh cita rasa kuah cuko yang pedas dan juga manis. Kita tuangin dulu ya. Boleh. Nah, biasanya juga itu pempek ini itu disajikan dengan irisan timun dan juga mie kuning. Nah, awal mulanya penemuan pempek ini itu diperkenalkan oleh masyarakat Tiongkok di Palembang pada abad ke-16. Nah, pempek yang aku bawa ini itu ada 2 variasi, yaitu namanya pempek kapal selam dan juga pempek lenjer. Sekian. Lanjut ke makanan Jambi. Nah, di sini teman-teman, ini adalah kue muso, kue basah khas Jambi yang biasanya disajikan untuk takjil di bulan Ramadan. Nah, kue muso ini itu berbentuk seperti mangkok, yang mangkoknya itu terbuat dari coklat dan tepung beras, dan di dalamnya ada serikaya panda. Cukup. Terima kasih. Lanjut ke Bangka Belitung. Oke, di sini ada bakmi Bangka. Bakmi Bangka ini adalah salah satu hidangan tradisional di Pulau Bangka. Nah, di sini tuh ini dipengaruhnya tuh dari orang Hangka, ya kan. Terus ini itu isinya itu ada ayam kecap, kuah, sayur sawi, sama apa namanya nih, saus cabai khas Bangka. Udah. Sekian. Oke, lanjut dari Riau, bawa apa? Assalamualaikum teman-teman.
makanan dari Riau, yaitu adalah asam pedas ikan patin, atau dalam bahasa Riau itu asam podeh atau padeh ikan patin. Nah, jadi ini tampilannya begini dulu. Nih ya. Nah, habis itu aku akan menjelaskan mengenai sejarah dari makanan ini. Sejarahnya adalah ikan patin sendiri dalam bahasa Riau itu ikan bau. Jadi ikan patin ini sudah banyak dan sudah lama hidup di perairan sungai di Riau ya, teman-teman semua. Sehingga orang-orang zaman dahulu itu sudah memasak masakan ini. Kemudian dari situ apa sih orang-orang zaman dahulu yang membuat ini tuh kayak mereka tuh dari mana gitu kan. Nah, ini tuh sesuai dengan pelajaran kita, yaitu adalah sosiologi ya Ibu Titi. Di sini ada materi akulturasi. Kenapa ada akulturasinya? Karena di sini adalah bawaan dari pedagang Tiongkok, Arab, dan India gitu teman-teman semuanya. Ya, kemudian saya akan menjelaskan ikan patin ini kandungannya tuh apa aja gitu. Ikan patin ini kandungannya tinggi banget teman-teman, tinggi banget, gila gitu. Nah, apa aja sih kandungannya gitu? Salah satunya adalah vitamin D, vitamin A, omega 3 dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan isinya apa. Mohon maaf ya kameramen kalau misalkan pegel ya. Isinya apa sih gitu. Nah, ini kalau didekatin nih kameramennya. Nah, di sini tuh ada ikan patinnya, pasti bahan utamanya. Kemudian ada nanas, tomat, terus daun pepaya dan acang timun gitu. Juga cabai rawitnya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada sambal terasinya. Dalam bahasa Riau disebut belacan gitu. Biar makin mantap ya nggak sih? Yang nggak sih? Nah, dan terakhir, kameramen terakhir ya, yaitu adalah jeruk nipis. Jadi jeruk nipis ini digunakan supaya bau amisnya dari ikan tuh hilang gitu ya. Sekian dari saya, silakan lanjut. Semangat banget ya, lanjut ke Lampung. Ini yang paling gak niat ya. Nah, ini adalah makanan khas Lampung. Nah, ini adalah keripik pisang yang kenapa makanan ini jadi makanan khas Lampung karena Lampung sendiri menjadi salah satu daerah terbesar penghasil pisang di Indonesia. Nah, terus dari pisang ini sendiri, pisang keripik ini yang dari Lampung juga yang memiliki perbedaan dari daerah lainnya karena memiliki banyak varian rasa mulai dari coklat, keju, durian, stroberi, bahkan hingga balado itu sendiri. Nah, pisang yang digunakan itu biasanya pisang tanduk dan pisang kepok yang tumbuh subur di daerah Lampung di ya situlah. Spesifiknya apa ya? Dan oh iya, ini Cobain buat. enak. Gantung. Oke, sekian presentasi dari makanan daerah 12 IPS 3. Nah, menurut kalian makanan-makanan yang tadi udah ditunjuk itu yang mana nih yang paling kalian pengen cobain? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like juga akun YouTube. Oh ya, jangan lupa subscribe juga akun YouTube siapa? Oh ya, Bu Titi Sudaryati ya. Jangan lupa di-subscribe ya biar followers biar pengikutnya banyak. Sekian.